Mendengar cerita kerajaan Majapahit masih banyak dan tak akan ada habisnya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk berikan subscribe, tekan tombol lonceng, dan berikan komentar. Berawal dari temuan artefak batu bata kuno oleh para perajin batu bata merah di Desa Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 19 Juni 2019. Temuan awal berupa struktur batu bata kuno yang memiliki panjang 20 cm dengan arah orientasi utara selatan dengan ketinggian 70 cm yang tersusun dari 14 lapis bata. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemda Jawa Timur segera melakukan proses ekskavasi penyelamatan. Berdasarkan hasil tanah yang telah digali, struktur bata kuno itu diyakini membentuk talut membentang dari utara ke selatan dengan panjang 200 meter. Talut atau pagar itu diperkirakan sebagai penguat kompleks bangunan elit pada masa kerajaan Majapahit. Dari struktur bangunan yang ditemukan memperlihatkan bahwa di lokasi itu terdapat tempat pemujaan atau kawasan pemukiman elit di masa lalu. Berada di kota Trawulan, situs ini memiliki luas areal hampir 100 km persegi, dikenal sebagai menyimpan jejak-jejak kebesaran masa lalu kerajaan Majapahit. Akses menuju situs Trawulan juga mudah dijangkau. Berada di dekat jalan raya dan hanya berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Mojokerto. Berada di kota Kecamatan Trawulan, situs ini memiliki luas yang lumayan besar. Situs Trawulan sendiri menyimpan banyak artefak bersejarah. Sebutlah misalnya Candi Brau, Candi Wringin Lawang, Kolam Segaran, Candi Bajang, Candi Tikus, Komplek Makam Troloyo, bahkan industri kecil kerajinan logam Cor Desa Bejijong, Candi Kedaton, Candi Gentong, Makam Putri Cempak, Pendopo Agung, situs lantai segi 6 Sentonorjo, Makam Panjang, Siti Inggil, Candi Minak Jinggo, dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan. Tak hanya itu, di sana juga dibangun pusat informasi Majapahit atau Museum Trawulan. Seperti diketahui, kerajaan Majapahit adalah suatu negara tradisional masa lalu yang besar di tanah Jawa. Lokasinya di Tenggarai berada di sekitar daerah delta Sungai Brantas dan Berangkal. Bicara makna sejarah situs Trawulan, lokasi ini di Tenggarai merupakan keberadaan ibu kota kerajaan. Saking banyaknya bangunan kuno berjalan-jalan di kawasan situs Trawulan memang sanggup memantik daya imajinasi pengunjungnya. Bahkan kita tengah menapak tilasi sebuah kota besar di masa lalu.
kota yang memiliki kolam buatan sebesar 6 hektar. Berikut kanal-kanalnya yang tersusun dan tertata rapi. Kesimpulan Gomper soal catatan Prapanca tak sepenuhnya melukiskan fakta tentang luas areal kota kerajaan Majapahit. Tampaknya telah disadari oleh para arkeolog jauh-jauh hari. Merujuk tulisan A.S. Wibowo, Negara Kertagama dan Trowulan, untuk membayangkan bagaimana rupa kota tua di era Majapahit, terdapat dua sumber utama. Pertama, Kakawin Nagara Kertagama, tulisan Empu Prapanca, dan yang kedua, situs Trowulan di Kabupaten Mojokerto. Seperti diketahui, Negara Kertagama selesai digubah Empu Prapanca pada tahun 1365. Dalam Kakawin ini terdapat berbagai uraian berkenan dengan Majapahit. Selain mengisahkan perihal kerabat raja, upacara kebesaran di keraton, perjalanan-perjalanan rajasa negara, juga perburuan raja. Kitab ini juga memaparkan perihal keraton Majapahit pada era Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi, dan berbagai bangunan suci Hindu-Buddha saat itu. Namun sayangnya berbagai penelitian arkeolog secara korporatif masih merujuk Wibowo. Sejauh ini ternyata belum sepenuhnya berhasil memadukan kedua sumber sejarah tersebut. Ibu kota Majapahit masa kejayaan dan pencapaian karya Agus Aris Munandar juga menggarisbawahi adanya ketidaksinkronan antara data epigrafi pupuh 8 dan 12 dalam Negara Kertagama dan temuan artefak-artefak di situs Trowulan. Selain itu, Munandar merujuk kitab Pararaton. Kitab ini memaparkan Raden Wijaya mendirikan kota Majapahit di daerah hutan tarik atau trik dan bukan Trowulan. Dalam Pararaton, tarik atau trik dideskripsikan sebagai berada di sekitar muara Sungai Brantas. Sedangkan Trowulan sendiri sekarang terletak jauh dari tepi Sungai Brantas dan berada di daerah pedalaman Jawa Timur. Secara toponimi juga muncul skeptisme. Cukup aneh, Trowulan yang diperkirakan adalah bekas ibu kota Majapahit sama sekali tidak memakai nama Mojopahit ataupun nama dengan unsur kata Mojo. Seperti 16 desa dan 4 buah dukuh yang termasuk wilayah kecamatan Trowulan, tidak satupun memakai nama dengan unsur kata Mojo. Namun justru di luar Trowulan setidaknya ditemui sejumlah nama tempat yang memakai unsur kata Mojo, seperti halnya Mojo Agung, Mojowarno, Mojowangi, Mojodhuwur, dan Mojolegi. Semua memakai unsur kata Mojo. Inilah yang menjadi misteri ibu kota kerajaan Majapahit. Sampai saat ini para tim arkeologi mencari keberadaan kota yang terkubur dari zaman
Majapahit. Sekian dulu videonya. Berikan komentar tentang video ini. Terima kasih.